Bayangkan, kamu punya teman yang kerja di sebuah perusahaan besar. Suatu hari, dia bisik-bisik ke kamu. Minggu depan perusahaan gue bakal umumin keuntungan gila-gilaan. Beli sahamnya sekarang. Kamu ikuti sarannya, beli saham itu. Dan benar saja, harganya melonjak. Kamu untung besar. Tapi tunggu dulu. Itu namanya insider trading. Dan itu ilegal. Bahkan, dalam hukum Islam pun, itu haram. Nah, disinilah OJK masuk sebagai penjaga pasar. Di video ini, kita bakal bahas secara santai tapi lengkap. Apa itu insider trading? Kenapa berbahaya? Dan bagaimana OJK melindungi pasar saham syariah kita? Yuk, simak sampai habis. Sebelum kita bicara soal kejahatan pasar, kita kenalan dulu sama arenanya ya. Pasar saham syariah Indonesia itu bukan pasar biasa. Di sini, semua saham yang diperdagangkan udah diseleksi ketat, harus sesuai prinsip Islam. Artinya, bebas dari riba, gharar dan maisir. Apa itu? Riba, bunga berlebihan. Gharar, ketidakpastian yang merugikan. Maisir, judi. Spekulasi liar, saham-saham ini terdaftar di Daftar Efek Syariah atau DEF yang diperbarui secara rutin oleh OJK dan perkembangannya luar biasa. Di akhir tahun 2023, ada lebih dari 530 saham masuk DEF dengan nilai pasar menembus 7.600 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil. Semakin besar pasarnya, semakin penting juga penjagaannya. Dan itulah kenapa insider trading jadi ancaman serius. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa sebenarnya insider trading itu? Simpelnya begini. Insider trading terjadi ketika seseorang yang punya akses ke informasi rahasia perusahaan memanfaatkan informasi itu untuk beli atau jual saham sebelum informasi itu diumumkan ke publik. Siapa orang dalam itu? Bisa direktur atau komisaris perusahaan, karyawan yang punya akses data keuangan, bahkan keluarga atau teman dekat mereka yang dikasih bocoran. Contoh nyatanya, seorang direktur tahu bahwa bulan depan perusahaannya akan rugi besar. Sebelum kabar itu keluar, dia diam-diam jual semua sahamnya. Investor biasa, mereka nggak tahu apa-apa, dan akhirnya yang rugi. Tidak adil kan? Itulah kenapa Andang-Andang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 secara tegas melarang praktik ini di pasal 95 sampai ke 99. Pelakunya bisa kena penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah. Bukan main-main. Nah, sekarang kita lihat dari kacamata Islam. Dalam Islam, setiap transaksi harus dilandasi kejujuran, keadilan, dan transparansi. Insider trading jelas melanggar semua itu karena mengandung 3 unsur yang dilarang. Pertama, tadlis, menyembunyikan informasi penting dari pihak lain. Kedua, gharar, menciptakan ketidakpastian yang merugikan. Ketiga, gaben, mengeksploitasi ketidaktahuan orang lain untuk keuntungan sendiri. Al-Quran pun bicara soal ini. Surah An-Nisa ayat 29 melarang memakan harta orang lain secara batil. Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang perbuatan curang dalam transaksi. Para ulama kontemporer menyebut insider trading sebagai bentuk kezaliman ekonomi modern yang bertentangan dengan tujuan syariah, yaitu melindungi harta umat hifz al-mal. Jadi, ini bukan cuma soal hukum negara, ini juga soal tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Sekarang, kita kenalan lebih jauh sama sang penjaga, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk pasar modal syariah. Untuk mencegah insider trading, OJK punya senjata regulasi yang cukup lengkap. Pertama, POJK nomor 31 tahun 2015, emiten wajib langsung mengumumkan informasi penting ke publik, nggak boleh ditunda, apalagi disembunyikan. Kedua, POJK nomor 11 tahun 2017, direksi, komisaris, dan pemegang saham utama wajib laporkan setiap perubahan kepemilikan saham mereka dalam waktu yang ditentukan, jadi kalau ada transaksi mencurigakan, langsung ketahuan. Ketiga, POJK nomor 17 tahun 2020, transaksi besar atau material harus diumumkan dan dijelaskan ke publik. Keempat, POJK nomor 33 tahun 2014,
direksi dan komisaris dilarang keras menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi. Semua aturan ini saling melengkapi, membentuk satu sistem yang menjaga agar semua investor, besar maupun kecil, punya kesempatan yang sama dan setara. Punya aturan saja tidak cukup, harus ada pengawasan nyata di lapangan. OJK melakukan ini lewat beberapa cara keren. Pertama, pemantauan transaksi real-time. OJK terhubung langsung dengan sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Kalau ada pola transaksi yang mencurigakan, misalnya volume beli tiba-tiba melonjak. Sebelum pengumuman penting, sistem langsung mendeteksi dan memberikan tanda bahaya. Kedua, blackout period. Perusahaan terbuka diwajibkan melarang karyawan kunci untuk bertransaksi saham dalam periode tertentu menjelang rilis laporan keuangan atau pengumuman besar. Ini mencegah orang dalam memanfaatkan informasi yang belum keluar. Ketiga, penegakan berlapis. Kalau ada indikasi pelanggaran, OJK bisa memanggil dan memeriksa pihak terkait, meminta dokumen dan rekaman komunikasi, menjatuhkan sanksi administratif, meningkatkan ke proses penyidikan pidana bersama kepolisian. Di tahun 2022 saja, OJK berhasil menginvestigasi 24 kasus dugaan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi kepada 31 pihak. Serius bukan? Menjaga pasar modal syariah bukan tugas satu lembaga saja. OJK bekerja sama dengan berbagai pihak dalam sebuah ekosistem pengawasan yang solid. Yang paling penting adalah sinergi 3 lembaga utama. OJK sebagai regulator dan pengawas hukum positif, BAI Bursa Efek Indonesia sebagai operator bursa yang memantau perdagangan harian, DSN, MUI Dewan Syariah Nasional sebagai penjaga kepatuhan syariah. Kolaborasi ini bahkan sudah dikuatkan secara resmi lewat Mono PRJ 17 D.04 2022 antara OJK dan DSN. MUI isinya mencakup pengembangan regulasi syariah, pengawasan kepatuhan, dan edukasi publik. Bersama DSN, MUI juga punya Fatwa Nomor 40 Tahun 2003 tentang pasar modal syariah, yang secara tegas melarang segala bentuk manipulasi dan eksploitasi informasi asimetris. Jadi, ada 2 lapis perlindungan sekaligus, hukum negara dan hukum Islam. Dua-duanya bilang, insider trading itu dilarang. Walaupun sistem pengawasan sudah lumayan kuat, bukan berarti tanpa tantangan. Mari kita jujur soal ini. Tantangan pertama, sulit dibuktikan. Transaksi insider trading biasanya dilakukan diam-diam melalui jaringan orang-orang terdekat atau rekening tersembunyi. Membuktikan hubungan antara pelaku dan informasi rahasia yang digunakan itu tidak mudah. Tantangan kedua, dunia digital makin kompleks. Transaksi sekarang bisa dilakukan secepat kilat via aplikasi dan melewati batas negara. Melacak jejak digitalnya butuh teknologi canggih yang terus diperbarui. Tantangan ketiga, celah regulasi. Beberapa definisi hukum, seperti siapa persis yang masuk kategori orang dalam, masih belum cukup rinci. Ini memberi ruang bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum. Tantangan keempat, literasi hukum investor masih rendah. Banyak investor yang belum paham bahwa menerima dan menggunakan informasi bocoran itu ilegal. Niat baik tidak cukup, pemahaman hukum juga penting. Solusinya, penguatan teknologi pengawasan, penyempurnaan regulasi, dan yang gak kalah penting, edukasi terus-menerus kepada masyarakat, termasuk video seperti ini. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pasar saham syariah Indonesia terus tumbuh dan menjadi pilihan investasi jutaan orang. Tapi pertumbuhan itu hanya bermakna kalau pasarnya adil, transparan, dan berintegritas. OJK hadir sebagai penjaga lewat regulasi yang ketat, pengawasan real-time, dan sinergi dengan BAI serta DSN. Kita sebagai investor juga punya peran pahami aturan main di pasar modal. Jangan tergoda informasi bocoran. Laporkan aktivitas mencurigakan. Investasi dengan cara yang halal dan bermartabat. Ingat, investasi terbaik bukan hanya yang menguntungkan di dunia, tapi juga yang berkah di akhirat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak orang yang paham cara berinvestasi dengan benar. Sampai jumpa di video berikutnya.